Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang VBP. Apa itu VBP? Volume benda putar. Ini merupakan aplikasi dari integral batas ya, integral tertentu. Nah, misalkan ada suatu daerah kecilan seperti pada gambar ini, kalian lihat ya, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, kemudian dibatasi oleh garis X sama dengan A, dibatasi oleh garis X sama dengan B, dan sumbu X. Nah, sehingga menghasilkan daerah arsiran yang warna biru ini ya. Nah, jika daerah ini diputar mengelilingi sumbu X, misalkan dia diputar mengelilingi sumbu X, di daerah yang biru ini ya, daerah arsiran diputar mengelilingi sumbu X, apa yang terjadi? Maka dia akan menghasilkan sebuah benda pejal. Oke, benda pejalnya like this, seperti ini ya. Jadi seperti model pot bunga gitu ya. Oke. Untuk metode menghitungnya, kita masih menggunakan metode Riemann ya, yaitu metode pendekatan dengan mempartisi atau membagi daerah arsiran di sini menjadi potongan-potongan persegi kecil ya, persegi panjang kecil, atau nanti kita sebut dia menjadi potongan pita-pita. Oke, pita-pita yang dibuat berjajar dari ujung ke ujung arsiran. Oke, nah sama seperti waktu menghitung luas menggunakan metode pita-pita ini ya. Nah, untuk menentukan pitanya sendiri, jadi nanti pita itu ada pita vertikal, pita tegak, ada pita horizontal atau pita yang mendatar ya, pita tidur sini ya. Nah, menentukan pitanya horizontal atau vertikal, nah itu kita harus mengetahui persamaan yang akan kita pakai. Jadi itu tergantung dari persamaan atau fungsi yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini kita pernah belajar ada persamaan parabola ya. Parabola itu ada yang terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Nah, seperti pada gambar yang sebelah kiri di sini. Jika persamaannya itu adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, maka parabola itu dia terbuka ke bawah atau ke atas. Nah, sedangkan ada pula parabola untuk yang persamaannya dia terbukanya ke samping, bisa ke kanan atau ke kiri, seperti pada gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, persamaan dari parabola ini adalah X sama dengan AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C. Oke, pada gambar sebelah kanan, jika A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke kanan. Jika A-nya negatif, maka parabolanya terbuka ke kiri. Nah, untuk pita sendiri, penggambaran pita tadi ya, jika persamaan yang kita pakai Y sama dengan Fx, maka pita yang kita gunakan adalah pita yang vertikal, pita tegak. Pita tegak itu nanti dia memiliki ketebalan di sini dx. Kalau dia ketebalannya dx, maka otomatis dalam integral batas itu nanti yang menjadi batas-batasnya adalah x. Dx menuju x. Ujung kiri arsiran sampai ke ujung kanan arsiran. Nah, sedangkan jika persamaan yang kita pakai adalah persamaan yang X sama dengan FY, atau misalnya kita menjumpai parabola yang menghadap ke samping ya, hadap kanan atau kiri, di mana diketahui persamaannya itu dalam X sama dengan, nah ini pita yang kita gunakan adalah pita tidur, pita horizontal, atau pita yang pita DY ya, gitu ya, pita yang memiliki ketebalan DY. Nah, dan nanti batas-batas yang kita pakai kalau pitanya kita gambar mendatar atau horizontal, yang kita pakai adalah batas-batas Y-nya, Y1 menuju ke Y2. Untuk menghitung volume sendiri, nanti di sini kita akan belajar dua metode, yaitu metode yang pertama adalah metode cakram, dan yang kedua itu adalah metode cincin silinder. Nah, metode cakram, metode yang pertama, dia digunakan kapan? Kalau misalnya digunakan jika pita tegak lurus dengan sumbu putar. Oke, nah misalkan di sini ada contoh, misalnya aku kasih persamaan kurvanya itu Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1 ya. Nah, jika Y sama dengan Fx tadi, maka pitanya kita buat pita tegak, pita dx ya. Nah, sehingga jika dia diputar, pitanya diputar mengelilingi, misalnya mengelilingi sumbu X. Nah, maka yang terjadi dia, pitanya itu akan menghasilkan bentuk berupa cakram atau lempengan ya.
Oke. Nah, metode cakram dia menghitungnya gimana? Dia menggunakan rumus V sama dengan Pi integral R pangkat 2 dx atau dy ya. Nah, jadi di sini jari-jarinya kita gunakan pangkat 2. Oke, kita hitung misalkan dia Vx Pi dikali dengan integral batas dari batas X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Nah, kemudian siapa yang jadi R-nya? Nah, R itu sama dengan Y dari kurva. Nah, atau lebih lengkapnya itu sebetulnya dia sama dengan Pi dikali integral dari R luar pangkat 2 dikurangi R dalam pangkat 2. Jari-jari luar atau jari-jari dalam itu adalah persamaan fungsi bagian atas pita dengan bagian bawah pita atau bagian yang lebih jauh dari sumbu putar dengan bagian yang lebih dekat dengan sumbu putar. Nah, pada gambar ini ujung atas itu menyentuh kurva Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Jadi R pangkat 2, R luarnya di sini kita bisa ubah jadi X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Oke, kemudian dikurangi dengan ujung pita yang dekat ke sumbu X atau RD di situ ya. Itu adalah memiliki persamaan Y sama dengan 0. Jadi sumbu X itu adalah suatu garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis dia untuk RD-nya di sini adalah 0 pangkat 2 X. Kalian tinggal selesaikan. 1/3 ini X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1X. Kemudian kita hitung. Jadi 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X dengan batas 1 sampai 3. Bisa hitung ya, 1/5 dikali dengan 3 pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 5 ditambah 2/3 dikali 3 pangkat 3 min 1 pangkat 3 ditambah 3 min 1. Nah, setelah dihitung maka hasilnya adalah 1016/15 satuan volume. Oke, itu metode yang pertama, yaitu metode pita tegak lurus sumbu putar. Metode Caki. Nah, masih dengan metode yang sama. Gimana kalau misalnya dia kondisinya dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X dan garis Y sama dengan X. Jadi suatu daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva ini ya. Nah, sama, karena dia Y sama dengan Fx, maka di sini kita langsung gambar pitanya tegak atau pita dx ya. Nah, misalkan dia sama diputar mengelilingi sumbu X. Nah, di sini jelas pita tegak, sumbu putarnya tidur, sumbu putarnya horizontal. Nah, maka metode yang kita gunakan adalah metode pita tegak sumbu atau metode cakram tadi ya. Oke, untuk menghitung Vx-nya, volume diputar mengelilingi sumbu X, maka kita gunakan rumus Pi dengan batas X1 menuju X2. Nah, ini batas akhirannya, ujung sebelah kiri 0, ujung paling kanan ini belum diketahui. Nah, itu kita bisa cari dengan menentukan titik potong dari dua kurva ini ya. Jadi, titik potong dua kurva didapat dari Y sama dengan Y. Atau min X pangkat 2 ditambah 4X ditambah X sama dengan X ya. Nah, ini kita mudahkan dia jadi min X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita dapat nilai X-nya 0 atau X-nya 3. Oke, jadi di sini dia berpotongan saat X-nya 0 dan saat X-nya 3. Jadi sudah jelas di sini batasnya berapa? 0 sampai 3. Oke, kemudian kita input R luar pangkat 2. Jadi
posisi sumbunya di sumbu X. Kalau dia diputar mengelilingi sumbu X, maka ujung atas sampai ke sumbu putar itulah yang disebut sebagai RL. Nah, kemudian RL sendiri itu dia berhubungan dengan kurva yang atas di sini, yaitu min X pangkat 2 ditambah 4X ya, dikuadratkan. Jadi RL pangkat 2 min, lalu ujung bawah ke sumbu X itu yang disebut sebagai RD, jari-jari dalam. Nah, RD-nya di situ diisi adalah ini ya, persamaan garis, yaitu Y sama dengan X. Jadi X jangan lupa dipangkatkan 2X. Sudah, tinggal kalian hitung di situ. Di integral batas 0 sampai 3, X pangkat 4 min 8X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 min X pangkat 2 dx. X pangkat 4 min 8X pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 dx. Kita integralkan, jadinya dia 1/5 X pangkat 5 min 8 kali, bukan 8 ya, dia jadi 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. 1/5 dikali 3 pangkat 5 min 0 pangkat 5 dikurangi 2 kali 3 pangkat 4 min 0 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 3. 0 pangkat 3 nya kita nggak usah tulis ya. Oke. Dan hasilnya adalah 108/5 pi, satuan volume. Nah, gimana kalau misalnya ketemu model soal semacam ini? Kamu buat daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 2Y tambah 4, sumbu X dan garis Y sama dengan 2. Nah, ini kita gambar dulu ya. Sebelum kita gambar, tentu saja kita hitung dulu titik-titik penting yang terdapat khususnya pada kurvanya di sini. Nah, jadi kita gambar dulu untuk X sama dengan akar 2Y tambah 4. Nah, ini bentuk kurvanya, bentuknya bagaimana kok? Oke, untuk mempermudah penggambaran kurvanya, maka di sini persamaan ini boleh ya kita pangkatkan 2. Kalau kita pangkatkan 2 kedua sisi, dia jadi X pangkat 2 sama dengan 2Y pangkat 2Y tambah 4. Oke, nah kemudian kita pindah-pindahkan, jadinya dia 2Y sama dengan X pangkat 2 min 4, Y sama dengan setengah X pangkat 2 min 2. Nah, jadi jelas di sini dia fungsi kuadrat, persamaannya adalah persamaan parabola ya. Oke. Kemudian karena dia persamaan parabola, maka di sini kita perlu menentukan titik puncak. Titik puncak XP dan YP-nya. Titik puncak itu didapat dari Y aksen sama dengan 0. Jadi di sini kita setengah X pangkat 2, kalau diturunkan dia jadi berapa? Jadi X ya. Jadi X setengah dikali 2, jadi tinggal X pangkat 1. Kemudian min 2 diturunkan habis, jadi mencapai puncak saat X-nya 0, XP-nya 0. Kemudian YP-nya kita tinggal input saja, dia saat X-nya 0, jadinya setengah dikali 0 pangkat 2 min 2. Jadi hasilnya adalah YP-nya min 2. Puncaknya 0, min 2. 0, min 2. Kemudian apalagi yang penting? Yang penting lagi adalah titik potong dengan sumbu X, dipot sumbu X. Nah, jadi kurva ini dia memotong sumbu X di mana saja. Dipot sumbu X itu dicapai pada saat Y-nya 0. Di 0 sama dengan setengah X pangkat 2 min 4. Nah, setengah X pangkat 2 min 2 ya. Jika kalian kalikan 2 semua, dia jadinya 0 sama dengan X pangkat 2 min 4. Lalu lakukan pemfaktoran, didapat X-nya sama dengan 2, X dan X-nya sama dengan min 2. Jadi, titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0 dan min 2,0. 2,0 dan min 2,0. Oke. Setelah di-sket, kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini, parabolanya ya. Oke, ini parabola ketika kita memangkat duakan persamaan asal. Nah, tapi karena di sini persamaan asalnya itu adalah bukan Y sama dengan setengah X pangkat 2 min 2,
tapi persamaan kurva mula-mulanya adalah ini, X sama dengan akar 2Y tambah 4, maka tentu saja grafiknya parabola yang kita dapat itu tidak dipakai semuanya. Jadi hanya dipakai sebagian kurva saja. Nah, kurva yang bagian mana yang akan dipakai dan bagian mana yang akan dihilangkan, yang akan dibuang. Nah, karena di sini yang diminta adalah X sama dengan positif akar 2Y tambah 4. Jadi yang kita ambil hanya yang X-nya positif. Nah, sehingga bagian kurva yang sebelah kiri sumbu Y yang nilai-nilai X-nya itu negatif, itu kita nggak pakai. Jadi kita di sini kita hilangkan. Nah, jadi kita nggak pakai ini. Jadi yang kita pakai hanya belahan parabola yang X saat X-nya positif. Oke. Nah, kemudian daerah yang diminta adalah dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 2Y tambah 4. Kemudian dia dibatasi oleh sumbu Y garis vertikal ini ya. Nah, dan dibatasi pula dengan garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 itu letaknya di sini. Garis Y sama dengan Oke. Nah, maka daerah mana yang dimaksud kok? Daerah yang dimaksud adalah siswa. Oke. Nah, kemudian daerah yang didapat itu mau diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, di sini kalian lihat karena dia persamaannya X sama dengan, maka kita gunakan di sini pitanya adalah pita mendatar, pita horizontal, atau pita DY ya. Nah, oke, kita masukkan ke rumus volume pita horizontal. Kalau kita buat pitanya horizontal, maka volume sama dengan P, kemudian pita horizontal menggunakan batas Y, batas arsiran bawah sampai batas arsiran yang paling atas. Jadi dia paling bawah adalah min 2, paling atas adalah 2. Min 2 sampai 2. Kemudian X jauh X kanan ya. Jadi ujung-ujung kanan kita dia menyentuh nih. X sama dengan akar 2Y plus 4. Jadi dia jadi R luarnya. Jadi R luar pangkat 2. Akar 2Y plus 4 pangkat 2. Dikurangi dengan ujung pita yang satu lagi, dia berimpit dengan sumbu Y. Jadi X sama dengan 0 pangkat 2. Ya, kalian tinggal hitung di sini, hasilnya adalah Pi integral min 2 sampai 2. Kemudian di sini 2Y tambah 4. Y sama dengan Pi Y pangkat 2 ditambah 4 dengan batas 2 sampai 4. Oke, didapat hasil di situ 16 pi satuan volume. Oke, bisa ya kalian pahami sampai di sini. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, metode cincin silinder ya. Jadi metode cincin dipakai pada saat atau bila pita sejajar dengan sumbu putar. Oke, di sini kita langsung lihat contoh soal saja. Tentukan volume benda putar jika daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2, garis Y sama dengan X plus 2, sumbu Y dan X sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y. Sama seperti tadi ya. Jadi kita gambar Y sama dengan X pangkat 2, untuk kurvanya bagaimana. Kemudian kita buat garis Y sama dengan X plus 2. Nah, di sini misalkan kita cari dulu titik potong dari dua kurva ini. Y sama dengan Y, X pangkat 2 sama dengan X plus 2. Jadi X min 2 sama dengan 0. Jadi dua kurva ini berpotongan pada saat X-nya 2 dan X-nya min 1. Oke. Atau saat Y-nya, ketika X-nya 2, kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh persamaan kurva atau persamaan garis bisa. Y sama dengan 2 pangkat 2, jadi Y-nya 4. Saat X-nya min 1 dipangkatkan 2, jadinya dia 1.
jadi berpotongan di 2,4 dan 1,1. Setelah digambar akan didapatkan model kurvanya seperti itu ya. Jadi di sini ada Y sama dengan X pangkat 2. Untuk parabola berpuncak di 0,0. Kemudian dia melewati 2,4 tentu saja. Dipotong dari 2 garis. Ini ada garis Y sama dengan X plus 2. Lalu daerah mana yang diarsir, daerah mana yang dimaksud dibatasi oleh parabola garis sumbu Y dan X sama dengan 2. Tentu saja daerah ini ya. Daerah itulah yang dibatasi oleh 4 batas tersebut. Oke, kemudian kita gambar pitanya. Jadi karena dia persamaannya adalah Y sama dengan Fx, pitanya adalah pita tegak. Oke, dengan ketebalan dx atau pita dx ya. Kemudian dia diputar mengelilingi sumbu Y. Sumbu Y itu juga tegak. Jadi pitanya tegak, sumbu putarnya pun tegak. Sama-sama tegak, jadi pita sejajar dengan sumbu putar. Nah, ini metode yang kita pakai adalah metode cincin. Metode cincin itu secara simpel untuk menghitung volume dia menggunakan rumus 2pi integral dari R dikali T dikali dx atau dy ya. Tergantung pitanya. Kalau pita tegak maka dx. Oke, kemudian kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka dia akan menghasilkan bentuk seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi dia menghasilkan bentuk menyerupai cincin atau silinder atau tabung gitu ya. Dengan jari-jari cincin sebesar X satuan. Oke. Diukur dari sumbu Y dia X satuan. Nah, kemudian di situ kita butuh tinggi cincin. Tinggi cincin itu bisa dihitung atau didefinisikan sebagai kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Jadi untuk menginput T-nya di situ bisa seperti kita ngitung luas ya. Jadi atas dikurangi bawah. Kalau misalnya pitanya dia horizontal, maka T-nya itu yang jadi T-nya adalah X kanan dan X kiri. Oke. Kita hitung VY pada gambar ini. VY metode cincin 2pi, kemudian dia pita tegak, pita dx ya. Jadi yang kita gunakan batas-batas arsirannya adalah x ujung kiri sampai dengan x ujung kanan, 0 sampai ke 2. Oke, kemudian jari-jari cincinnya adalah x satuan. Kurva atas, jadi ujung atas pita dia menyentuh garis X plus 2 dikurangi ujung bawah pita dia menyentuh parabola X pangkat 2 dx. Di sini kalian bisa hitung 2pi integral 0 sampai 2 X pangkat 2 ditambah 2x min X pangkat 3 dx. Ya, X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min seperempat X pangkat 4 plus 0 sampai 2. Hasilnya adalah 16/3 pi satuan volume.